Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk satu hari baru yang kembali Kau berikan kepada kami. Terima kasih terlebih lagi untuk satu kesempatan yang kembali Kau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan menuntun perenungan firman-Mu ini, biarlah melaluinya setiap jemaat-Mu boleh diberkati untuk memiliki kehidupan yang semakin seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yosua pasal 3 dan diberikan tema Allah hidup di tengah umatnya. Mohon Bapak Ibu Saudara untuk boleh membaca pasal 3 dari Yosua ini terlebih dulu agar lebih gampang mengikuti alur perenungan firman Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa konsekuensi Allah hidup di tengah umatnya? Nah, di dalam Yosua pasal 3 kita bisa melihat kehadiran Allah di tengah umatnya itu terlihat dari mukjizat yang terjadi, yaitu terbelahnya sungai Yordan sehingga bangsa Israel boleh berjalan di atas dasar sungai yang kering itu menuju tanah perjanjian. Nah, ini kejadian yang mirip dengan terbelahnya sungai Teberau ketika bangsa Israel melarikan diri dari kejaran pasukan Firaun. Nah, jika kita bandingkan dua kejadian ini, maka terbelahnya sungai Yordan itu skalanya boleh dikatakan masih skala mini ya dibanding dengan terbelahnya sungai Teberau. Demikian juga dari segi kepemimpinan, siapakah Yosua mau dibanding dengan Musa? Musa jauh lebih besar daripada Yosua. Namun kejadian terbelahnya sungai Yordan ini sebenarnya justru kalau dilihat dari tujuan daripada perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun itu adalah titik kulminasinya. Karena pada saat itulah bangsa Israel itu sudah menuju kepada tanah perjanjian sebagaimana yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Selama 40 tahun mereka jalani jungkir balik di dalam segala situasi yang ada menuju tanah perjanjian tersebut. Nah, jika dalam kejadian terbelahnya laut Teberau, bangsa Israel itu melarikan diri dari tanah perbudakan, maka di dalam kejadian terbelahnya sungai Yordan, bangsa Israel itu menuju tanah kemerdekaan. Dan bukan hanya sekedar tanah kemerdekaan, tetapi itu adalah tanah perjanjian, di mana Allah berjanji memberikan hidup yang lebih baik kepada mereka, di mana Allah berjanji, Allah yang Maha Kudus itu berjanji tinggal di antara mereka, berkenan tinggal di antara umat kudusnya tersebut. Jika di dalam kejadian terbelahnya laut Teberau, bangsa Israel itu masih belum mengenal siapa Yahweh yang Maha Kuasa tersebut, maka di dalam terjadinya terbelahnya sungai Yordan, bangsa Israel itu sudah semakin mengenal siapa Yahweh, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dan bukan hanya Allah yang Maha Kuasa, tetapi Dia adalah Allah yang terbukti sangat setia, sangat panjang sabar terhadap segala tingkah laku kebebalan pemberontakan bangsa Israel selama 40 tahun. Ia tetap setia memegang janjinya kepada bangsa Israel. Ia tetap setia menuntun mereka walaupun mereka berkali-kali mau melepaskan tangannya. Tapi Allah yang Maha Kuasa ini, Allah yang penuh dengan kasih setia ini tidak pernah mau melepaskan tangan mereka. Ia tetap menuntun mereka menuju tanah perjanjian sebagaimana yang telah pernah Ia janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham. Dan di dalam seluruh proses ini, bukankah kita juga bisa melihat bagaimana Allah itu melaksanakan setiap rancangan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa umat kudusnya tersebut itu dengan tidak berpatok pada kekuasaannya sendiri. Allah tidak semata-mata mengandalkan kuasanya sendiri. Allah tidak turun tangan langsung sendiri. Allah tidak langsung menghalau bangsa-bangsa kafir yang menduduki tanah Kanaan. Allah tidak langsung turun tangan membelah sungai Teberau. Allah tidak langsung turun tangan membelah sungai Yordan. Tetapi Allah memakai para pemimpin yang dipilihnya. Allah memakai para imam yang dipilihnya. Allah memakai para 12 perwakilan dari 12 suku Israel yang dipilihnya.
di dalam proses ini bangsa Israel bisa melihat bahwa Allah tidak bekerja sendiri, tapi Allah berkenan merangkul umatnya untuk mewujudkan rencananya bagi kehidupan mereka yang jauh lebih indah, bagi kehidupan mereka yang sesuai dengan rencana yang telah Dia tetapkan bagi bangsa Israel tersebut. Dan di dalam seluruh proses tersebut, Allah mendasarkan keberhasilan dari setiap perjalanan mereka itu adalah pada ketaatan mereka melakukan arahannya, melakukan perintahnya. Ketika mereka taat terhadap arahan dan perintah Tuhan, maka mereka berhasil, baik dalam perang, baik maupun dalam hal-hal yang lainnya. Ketika mereka memberontak dan mencari ilah lain, Allah memberikan mereka kegagalan, Allah memberikan mereka hukuman. Nah, bukankah pola ini juga sampai pada hari ini bisa kita lihat antara pola bagaimana Tuhan tetap melalui umatnya Dia bekerja untuk mewujudkan satu rancangan kehidupan yang indah, tetapi juga melaluinya Tuhan memiliki satu kehadiran yang nyata di tengah-tengah umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pola Tuhan bekerja melalui umatnya didasarkan pada ketaatan mereka sampai pada hari ini itu masih terlihat. Namun pola kehadiran Tuhan itu sudah berbeda. Kalau dulu di zaman Perjanjian Lama, kehadiran Tuhan itu dalam bentuk teofani, yaitu kehadiran Tuhan melalui cara-cara yang ajaib, melalui cara-cara yang mujizat, melalui cara-cara yang penuh dengan supernatural. Tapi pada zaman ini, kehadiran Tuhan itu sungguh jauh lebih luar biasa. Allah yang Maha Kudus tersebut, Allah yang Maha Kuasa tersebut tidak hadir melalui cara-cara teofani, tetapi hadir sebagaimana ada dirinya, pribadinya, yaitu Allah Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya, di dalam tubuh setiap orang percaya. Allah hadir di tengah-tengah kita dan di dalam diri kita. Itu perbedaannya. Bangsa Israel pada zaman itu begitu bebal, tapi Allah begitu setia menyertai mereka. Dan hari ini kita juga bisa melihat bagaimana kita juga sangat bebal, bukan? Tapi Allah, Roh Kudus tetap hadir di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga Paulus mengatakan jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Karena pada dasarnya memang kita adalah manusia yang berdosa. Kita cenderung mudah jatuh dalam dosa. Tapi kita harus ingat, tubuh kita itu adalah bait kudusnya Allah. Allah hadir di dalam tubuh kita ini. Maka kita sebagai orang-orang percaya yang telah dikuduskan di dalam darah Kristus Yesus, yang melaluinya Allah berkenan hadir di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita harus menjalani hidup yang benar-benar berkenan kepada Allah, hidup yang benar-benar menjaga kekudusan kita, karena Allah yang kudus tinggal di dalam setiap kita, di dalam setiap orang percaya. Jika dulu Allah berkenan memilih bangsa Israel menjadi umat yang kudus dan membawa mereka menuju kepada satu tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, maka kita sebagai umat kudus Allah di zaman ini juga memiliki janji yang sama, tapi juga janji yang jauh lebih luar biasa, yaitu bukan hanya satu tanah perjanjian yang kudus, tapi kita akan memasuki kerajaan Allah yang Maha Kudus, yang di dalamnya kita akan memiliki kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bukan hanya sempurna, tapi juga kehidupan yang kekal. Dari semua ini kita bisa melihat ada satu hal yang tidak berubah, yaitu bahwa Allah berkenan hadir dan tinggal di tengah-tengah umatnya dari dulu sampai sekarang, semata-mata karena Ia ingin memberikan satu kehidupan yang baik kepada umatnya, satu kehidupan yang sesungguhnya telah Ia rancangkan sejak awal Ia menciptakan manusia. Namun karena kejatuhan manusia, maka Allah perlu merencanakan ulang bagaimana kemudian memenangkan kembali manusia menjadi miliknya, sehingga mereka juga bisa berbagian bersama dengannya di dalam kehidupan seturut dengan yang sudah Ia rancangkan bagi manusia.
Apa yang bisa kita refleksikan dari perenungan ini? Apakah selama ini kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait kudusnya Tuhan? Bagaimana kita menjalani hidup kita? Sudahkah kita hidup kudus adanya sebagaimana seharusnya? Sadarkah kita apakah selama ini rencana Allah sesungguhnya bagi kita umatnya? Bukan hanya bagi kita secara pribadi, tapi secara keseluruhan juga bagi kita sebagai umatnya dan bagi dunia ini. Dan sudahkah hidup kita jalani sesuai dengan rencana Allah, rencana besar Allah bagi ciptaannya, bagi dunia ini? Mari kita ambil satu waktu di hadapan Tuhan, kita renungkan kembali firman Tuhan ini, dan apakah hidup kita sudah seturut dengan firman Tuhan, dan jika belum, komitmen seperti apa, pertobatan seperti apa yang Bapak Ibu Saudara ingin lakukan di hadapan Tuhan. Ambil 1 menit di hadapan Tuhan, mari kita renungkan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang empunya langit dan bumi, Allah yang empunya kami setiap manusia di bumi, Allah yang empunya seluruh ciptaan, Allah yang telah merancangkan yang baik sejak awalnya. Namun kami manusia berdosa telah merusak rancangan-Mu. Namun Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau rela berkorban, Engkau rela melakukan begitu banyak hal yang sepatutnya tidak kami terima, tapi Engkau berkenan melakukannya. Sehingga setiap kami yang percaya kepadamu di dalam Kristus Yesus boleh beroleh kembali hidup seturut dengan yang telah Kau rancangkan. Ya Allah yang Maha Kudus, yang telah berkenan tinggal di dalam diri kami, setiap orang percaya, di dalam tubuh kami yang penuh dengan cemara ini. Tuhan, tolonglah kami untuk boleh memiliki hidup kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, ampuni segala kecemaran kami, keberdosaan kami, pelanggaran kami, ketidaklayakan kami. Mohon Tuhan berkenan mengampuni dan menguduskan kami di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan tolong agar kehidupan kami adalah kehidupan yang terus boleh kami arahkan untuk boleh kami jalani sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai bait-Mu yang kudus dan sebagai alat-Mu yang kudus yang Kau pakai untuk boleh membawa dunia ini kembali kepada rancangan awal-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami. Kami sungguh memohonkannya kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini. Selamat berjuang sesuai dengan kehidupan yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Tuhan Yesus akan menguatkan, Roh Kudus akan memampukan dan menyertai.